Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini izinkanlah saya akan menjelaskan asal muasal Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, juga bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Seperti kita pahami bersama bahwa iman dari seorang nabi, para rasul senantiasa yazidu wa la yanqusu, bertambah, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Begitu pula iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap hari Nabi selalu menambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa menambah puasa setiap bulan sebanyak 3 hari. Dia lakukan berbulan-bulan, bahkan sampailah di bulan Muharram Rasulullah menambah puasa selama 3 hari. Maka turunlah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi ayat ini menunjukkan kepada Nabi, juga para sahabat dan kita sebagai umat Nabi diwajibkan untuk berpuasa. Namun puasa yang dilakukan oleh Nabi di awal diwajibkannya Ramadan tidak sama dengan amalan ibadah puasa yang kita lakukan pada sekarang ini, pada saat ini. Karena ketika ayat ini turun kepada Nabi, haram bagi Nabi, haram bagi umat Nabi selesai sholat isya makan, minum, dan menggauli istrinya. Diwajibkan kepada Nabi yang namanya puasa, namun boleh andaikan orang yang sehat, orang yang kuat tidak berpuasa, akan tetapi wajib baginya untuk membayar fidyah, memberi makanan kepada orang miskin. Ayat berikutnya yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam artinya tidak wajib seperti yang kita lakukan pada saat ini. Karena ketika ayat ini turun, boleh bagi orang yang kuat, yang mampu tidak melaksanakan puasa, tapi dengan syarat cukup membayar, memberi makan kepada orang miskin. Kemudian diharamkan baginya setelah melaksanakan sholat isya, haram baginya makan, haram baginya minum, bahkan menggauli istrinya juga diharamkan. Bahkan suatu ketika ada sahabat Nabi yang kerjaannya mulai pagi sampai sore, nyampe rumah maghrib, sholat maghrib dia ketiduran. Namanya Sirmah bin Abi Anas. Paginya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, wahai Sirmah bin Abi Anas, apa yang terjadi kepada engkau? Apa kata Sirmah bin Anas? Wahai Nabi, mohon maaf, saya kemarin itu kerjanya dari pagi sampai sore. Kemudian maghrib, sholat maghrib ketiduran Nabi, saya belum sempat untuk makan. Maka kata Rasulullah, oh demikian, iya. Kemudian esoknya lagi ada kejadian, yaitu Umar ibn al-Khattab selesai sholat isya, dia gauli istrinya. Paginya dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, apa yang kau alami wahai Umar? Saya menggauli istriku. Wahai Rasulullah, saya tidak mampu bila selama sebulan penuh saya tidak menggauli istriku. Maka turunlah ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum.
Jadi ayat ini turun untuk menjawab kegelisahan sahabat Nabi yang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggaul istrinya setelah sholat Isya. Maka turunlah ayat dihalalkan atas kalian lailatas syiyami, di malam berpuasa, ar-rafasu. Apa itu ar-rafas? Al-jima, menggauli istrinya. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan menjadi fardu ain, artinya bagi orang yang mampu wajib, tidak boleh mengganti dengan membayar fidyah, yaitu firman Allah berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya barang siapa yang menyaksikan, melihat tanggal, melihat bulan, falyasum, maka berpuasalah. Maka ketika ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka puasa menjadi wajib bagi orang yang mampu, tidak boleh diganti dengan membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah digoda oleh setan, karena di antara hikmah puasa adalah tathhirun lil badani, dapat mensucikan badan kita, jasad kita, minal asam, dari beberapa dosa. Yang kedua di antaranya wa tatyikun limasalikis syaiton, dan mempersempit ruang setan, ruang gerak setan dalam mengganggu manusia, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sekilas tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Allah mewajibkan yang namanya puasa Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.